Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Niken. Saya dari Prodi Komunikasi Universitas Cyber Asia. Pada hari ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia dengan dosen Pak Aditya M. Maheswara, Shum MSI. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai menyusun tinjauan pustaka berdasarkan artikel-artikel yang akan kita bahas nantinya. Mari kita bahas. Oke, pada artikel yang pertama dengan judul Potensi Pengembangan Bahasa Indonesia Menjadi Bahasa Internasional. Pada artikel ini kenapa saya bahas? Artikel ini sangat menarik ya untuk diulas. Karena bahasa Indonesia itu sebagai bahasa penghubung antar bangsa. Dan sekarang banyak orang luar negeri atau orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Opini saya sebagai peninjau pustaka ialah, pada artikel ini, penulis memberikan pemaparan terkait negara mana saja yang memiliki minat yang besar terhadap mempelajari bahasa Indonesia. Beberapa negara sangat terlihat antusias karena dari jumlah pengajar BIPA terlihat meningkat. Secara umum, pengiriman pengajar BIPA ke beberapa lembaga di 23 negara sudah menjadi sasaran. Lalu dibutuhkan juga kerjasama, yaitu dari pihak utamanya adalah dari KBRI, KJRI, untuk terus mempromosikan bahasa dan budaya Indonesia kepada negara-negara lain agar minat pembelajar BIPA semakin meningkat lagi dan banyak orang yang terus belajar bahasa Indonesia. Dengan ini maka Indonesia mempunyai potensi mendorong perekonomiannya dari segi sektor pariwisata, budaya, ataupun yang lainnya. Jika boleh memberi kritik dari saya adalah di artikel ini penulis sudah menjelaskan bagaimana potensi pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Meskipun demikian, penulis bisa menjelaskan mengenai apa strategi jangka panjang yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan posisi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Lalu pada artikel ini bisa juga diberikan contoh yang konkret tentang bagaimana bahasa Indonesia digunakan dalam konteks internasional, seperti pada forum-forum multilateral atau dalam literatur internasional. Oke, artikel yang berikutnya. Artikel ini dengan judul ChatGPT Artificial Intelligence Phenomenology Studies Among Generation Z Student. Judul artikel ini sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa demikian? Karena dalam beberapa tahun terakhir ini, ChatGPT sangat digandrungi oleh masyarakat luas, khususnya untuk generasi Z atau yang bisa kita sebut Gen Z. Opini saya pada artikel ini adalah, kita harus memahami bahwa ChatGPT adalah sebuah alat bantu, bukan pengganti proses pembelajaran yang seharusnya melibatkan keterlibatan aktif dari siswa, dosen, maupun sumber informasi lainnya. Institusi pendidikan dapat memberikan pelatihan dalam penggunaan ChatGPT dan teknologi AI lainnya untuk membantu siswa menghadapi tantangan ini. Selain itu, mempromosikan pemikiran kritis, penelitian independen, dan konsultasi dengan sumber yang terverifikasi dalam pengambilan keputusan. Kritik saya pada artikel ini adalah ChatGPT masih memiliki keterbatasan dalam menghasilkan output yang akurat dan relevan. Terkadang ChatGPT juga dapat memberikan jawaban yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, sehingga dapat mempengaruhi pemahaman mahasiswa terhadap materi pelajaran atau keputusan yang akan diambil. Mahasiswa dapat kehilangan kemampuan berpikir secara kritis dan kemampuan untuk mencari informasi secara mandiri. Ketergantungan berlebihan terhadap teknologi juga dapat mengurangi interaksi sosial
dan kemampuan berkomunikasi secara langsung antara mahasiswa dan dosen dan staf atau kepada orang lainnya. Oke, artikel yang terakhir dengan judul Hubungan Human Relations Mahasiswa dengan Toxic Relationship. Artikel ini membahas mengenai bagaimana hubungan antara interpersonal yang dialami oleh mahasiswa dengan keberadaan toxic relationship. Opini saya terhadap artikel ini adalah, pada artikel ini, penulis sudah secara komprehensif menjelaskan bagaimana proses serta korelasi antara hubungan interpersonal atau human relations yang dialami oleh mahasiswa dengan keberadaan toxic relationship. Pentingnya akan kesadaran dan pendidikan toxic relationship, serta penting untuk menentukan keseimbangan dan meluangkan waktu untuk diri sendiri. Lalu, tidak kalah penting akan dampak dari kemajuan teknologi pada human relation, yang mana kita harusnya itu bijaksana dalam menggunakan teknologi untuk membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Yang terakhir, kritik saya terhadap artikel ini adalah penulis sudah memberikan penjelasan yang cukup rinci terkait hubungan interpersonal atau human relation mahasiswa dengan toxic relationship. Namun pada judul ini mencangkup dua konsep yang berbeda, yaitu human relation dan toxic relationship. Hal ini menjadi tidak adanya kejelasan fokus antara kedua konsep ini yang terkait satu sama lain. Kurangnya konteks pada judul artikel, yaitu judul tidak memberikan konteks yang cukup tentang apa yang akan dibahas dalam artikel. Apakah ini tentang hubungan asmara, pertemanan, atau hubungan keluarga? Sekian video meninjau pustaka dari artikel-artikel yang sudah kita bahas. Semoga dari pembahasan tersebut ada manfaatnya ya yang bisa kita ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.